Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Cerita MW. Kali ini saya akan membahas kenapa masyarakat Jawa pada umumnya sangat mempercayai yang namanya tahayul, yang namanya mistik gitu ya. Terus sejak kapan Islam yang bercorak Hindu itu masuk ke tanah Jawa atau ke Majapahit pada waktu itu. Jadi sahabat, pada zaman Majapahit itu sebenarnya masyarakat Jawanya bercorak Buddha Hindu gitu ya. Mereka mengenali yang namanya makhluk halus tapi tidak mengganggu sifatnya, malah melindungi. Makhluk halus atau roh-roh pala luhur itu tugasnya adalah melindungi bumi dan melindungi keraton. Kemudian sejak kapan kalau gitu mereka ini mempercayai hal-hal yang tahayul, hantu-hantu gitu ya? Itu sejak kapan? Nah, ceritanya kita harus tarik dulu nih ke belakang. Ada sebuah kerajaan ini lokasinya ada di Vietnam, gitu ya, ada di Kamboja, Vietnam sana, yang bernama Kerajaan Champa. Kerajaan Champa ini awalnya memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan budaya dan hubungan agama dengan dinasti yang ada di Tiongkok. Jadi kental banget corak Budanya. Kemudian di sebelah dari Kerajaan Champa ini ada yang namanya Kerajaan Funan. Jadi mereka bersebelahan. Kerajaan Funan ini tadinya adalah kerajaan yang sangat jaya, sangat makmur, sangat kuat gitu ya. Di sekitar abad kedua sampai abad keempat Masehi. Mereka bisa menjadi kuat karena area mereka itu dilalui oleh jalur sutra. Jalur sutra itu jalur perdagangan melalui darat. Namun ketika mulai dirubah jalur darat menjadi jalur laut, kerajaan ini menjadi terpuruk karena tidak ada lagi yang mau membayar pajak dan lain sebagainya. Nah, dengan terpuruknya kerajaan Funan, kemudian juga hancurnya kerajaan itu, maka sedikit demi sedikit budaya India masuk ke Kerajaan Champa. Ini juga terkait sama jalur sutra itu tadi ya, sahabat semua ya. Jadi budaya India yang bercorak Hindu tadi masuklah ke Kerajaan Champa. Sehingga Champa banyak sekali orang-orang Champa yang menganut agama Hindu-Buddha. Karena tadi ada yang dari Tiongkok itu Buddha, kemudian sekarang India dengan membawa agama Hindunya. Kemudian setelah abad ke-10, masuklah tuh pedagang Arab dari jalur sutra laut menuju ke Champa. Tapi ini Champa bagian selatan. Nah, dengan adanya pedagang Arab masuk ke Champa, maka bisa ditebak ajaran Islam pun masuk ke sana. Tapi uniknya, karena mereka ini kental sekali tentang budaya India dan bercorak Hindu tadi, maka Islamnya pun Islam yang bercorak Hindu. Ada beberapa hal yang mereka tidak mau tinggalkan karena mereka nilai itu tidak bertentangan dan dinilai baik gitu. Nah, kemudian pada awal tahun 939 Masehi, jadi abad ke-9 Masehi, muncul sebuah kekuatan baru. Kekuatan itu bernama Dai Viet. Dai Viet ini nanti yang disebut Vietnam. Nah, Vietnam inilah yang akhirnya menjadi musuh bebuyutan dari Kerajaan Champa. Pada tahun 982 Masehi, Vietnam ini berhasil memukul mundur Kerajaan Champa, menghancurkan ibu kotanya yang di Indrapura Raja itu, sehingga ibu kotanya pindah ke Vijaya. Kemudian kembali berhasil direbut daerah yang dikuasai sama Vietnam tadi oleh Kerajaan Champa itu di tahun 1360 sampai di 1390, jadi nggak lama. Kemudian di tahun 1471, Raja Vietnam yang bernama Len Nanton itu merebut kembali Kerajaan Champa dan menduduki ibu kotanya yang baru tadi yang pindah di Vijaya. Ini disebut dengan invasi Dai Viet. Konon cerita terbantailah orang-orang di Champa itu sebanyak 40.000 orang, kemudian 30.000 orangnya diusir dari negeri Champa atau Kerajaan Champa.
Kemudian terjadilah eksodus besar-besaran nih sahabat semua. Orang-orang Campa melarikan diri dari kerajaan Campa, mencari perlindungan. Mereka membaur dengan orang-orang yang ada di kawasan Melayu. Jadi di daerah Malaysia, daerah Sumatera, sampai akhirnya ke tanah Jawa. Nah, kedatangan mereka ke Nusantara yang pada waktu itu sudah dikuasai oleh Majapahit, itu tercatat di kitab-kitab yang ada di tanah air. Contohnya di kitab Salalatun Salatin atau Sejarah Melayu, ada di Babat Tanah Jawi, ada di Serat Kanda dan lain sebagainya. Kemudian ada juga catatan-catatan di Indonesia yang menunjukkan pengaruh Putri Darawati. Jadi ini adalah seorang putri Campa yang beragama Islam. Kemudian dia memiliki suami yang bernama Kertawijaya. Kertawijaya ini adalah raja ke-7 di kerajaan Islam yang ada di Majapahit. Makamnya Putri Campa ini bisa sahabat temukan di Trowulan, Jawa Timur. Pindahnya penduduk Campa atau orang-orang Campa ke tanah air atau ke Nusantara pada waktu itu, Majapahit, itu tidak serta-merta cuma membawa ajaran Islam ya, tapi mereka juga membawa hal-hal yang menjadi kepercayaan mereka di tempatnya. Kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya tahayul. Gitu ya. Mereka percaya bahwa makhluk halus itu ada yang mengganggu manusia. Ada yang namanya siluman, ada yang namanya wewe gombel, ada yang namanya arwah penasaran, ada yang namanya arwah si penunggu pohon ini. Jadi memang kental sekali suasana hantu-hantu yang sifatnya mengganggu yang tadinya tidak dikenali oleh orang-orang Majapahit. Selain itu, orang-orang Campa ini juga membawa hal-hal baru. Misalnya, mereka mempercayai suara tokek. Kalau tokek itu berbunyi ganjil, maknanya apa? Kalau berbunyi genap, maknanya apa? Terus juga mereka memaknai, oh tabu, nggak boleh kalau kita mengambil padi dari lumbung padi di siang hari, kayak gitu. Terus juga mereka memanggil harimau itu dengan sebutan yang atau ong, yang artinya kakek. Kemudian juga mereka memanggil kata-kata ibu itu dengan mak. Kita akhirnya sekarang mengenalnya emak-emak gitu ya. Kemudian kata-kata kampung, campong, itu dari orang-orang Cam. Kemudian anak laki-laki dipanggilnya kacong, kayak begitu. Jadi banyak juga ternyata serapan-serapan dari bahasa mereka yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Oh, satu lagi, kalau kakak itu dipanggil Raka pada zaman Majapahit, kemudian orang Cam memanggilnya Kak, kakak, atau Kang, ya. Itu sebenarnya merupakan serapan dari bahasa-bahasa orang Cam. Nah, ternyata fakta sejarah, hal-hal yang berkaitan dengan tahayul-tahayul itu tetap bertahan sampai di hari ini gitu ya. Dan itu ternyata peninggalan dari orang-orang Cam atau kerajaan Campa. Nah, itu tadi tentang hantu-hantunya, tentang tahayulnya. Sekarang bagaimana tentang ajaran Islamnya? Nah, tentang ajaran Islamnya, ini ada tokoh yang memiliki peran penting, dan tokoh ini termasuk dalam salah satu wali songo. Kita pasti semua pernah mengenal yang namanya Sunan Ampel. Jadi sahabat, Sunan Ampel ini lahir tahun 1401 di kerajaan Campa, tepatnya di kota Pantiat. Jadi di Vietnam ada tempat namanya Pantiat. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong gitu ya, ternyata Sunan Ampel ini juga dikenal sebagai Bong Sui Ho. Dia merupakan cucu dari Haji Bong Tak Keng, seorang Tiongkok suku Hui yang beragama Islam. Nah, beliau inilah yang mempelopori tradisi, kita ngomong tradisi ya, tradisi keagamaan. Beliau yang memperkenalkan yang namanya kenduri. Kemudian beliau juga memperkenalkan tentang memperingati kematian seseorang
3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, kemudian juga beliau juga memperkenalkan yang namanya talqin. Talqin itu ini artinya membisikkan 2 kalimat syahadat kepada orang yang sudah meninggal. Itu talqin. Kemudian ada yang namanya haul, memperingati setahunnya orang yang sudah wafat. Kemudian ada Rebo Wekasan. Jadi itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Kemudian ada namanya Nisfu Sya'ban. Itu artinya malam pertobatan atau pengampunan dosa yang diperingati setiap tanggal 15 di bulan Sya'ban. Kemudian ada hari Asyura. Nah, ini yang menarik. Kenapa ada hari Asyura? Karena diyakini pada waktu itu yang menyebarkan Islam di Campa itu adalah orang-orang Islam Syiah. Sehingga peringatan hari Asyura itu mereka adakan di sana dan itu terbawa sampai di hari ini dan di Indonesia. Kemudian ada juga yang terakhir adalah Maulid Nabi. Maulid Nabi ini tujuannya untuk memperingati, untuk tetap mengingat Nabi beserta sejarahnya. Saya rasa itu ya sahabat, jadi sekarang sudah sangat jelas bahwa Islam yang bercorakan Hindu itu didapat memang dari orang-orang Campa. Saya kira segitu dulu untuk cerita MW hari ini. Nantikan cerita-cerita saya lainnya. Saya Wiwit pamit, tapi sebelum itu saya cuma mengingatkan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.